Ketika seseorang takjub, menghormati, menghargai, mengapresiasi Allah di dalam hidupnya, dia sujud dengan muka menghadap ke tanah, menghadap ke bumi. Nah, ini adalah sikap yang benar yang diajarkan oleh Alkitab. Sementara banyak sekali ajaran-ajaran kontemporer yang hingar-bingar dan kemudian di dalam ibadah berjatuhan sembarangan dan kemudian jatuhnya telentang dan kemudian pakaiannya nampak di sana sini dan sebagainya. Itu jelas bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting berkaitan dengan ibadah orang Kristen, yakni doktrin penyembahan. Saya akan membacakan untuk kita semua satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sahabat setia yang terkasih, kalau kita perhatikan tentang doktrin penyembahan yang benar itu mestinya bersifat teosentris. Artinya Allah yang harus menjadi pusat penyembahan, Allah yang harus menjadi sentral dan lokus penyembahan. Manusia ketika menyembah kepada Allah di dalam arti sempit adalah ketika beribadah secara pribadi dan kelompok kepada Tuhan. Dan secara luas, secara umum, manusia menyenangkan Allah melalui seluruh hidupnya selama 24 jam di dalam sehari. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari tentang doktrin worship ataupun doktrin penyembahan yang benar. Karena sering sekali doktrin worship ataupun doktrin penyembahan yang kita praktekkan itu bersifat antroposentris. Apa artinya? Artinya adalah kita sering sekali ketika beribadah kepada Allah cenderung untuk menyenangkan diri sendiri. Misalnya dengan memilih-milih gereja yang suasananya ini dirasa cocok dengan kita. Kalau tidak ada musik yang meriah, kalau tidak ada tepuk tangan, kalau tidak ada tangis, kalau tidak ada tertawa, rasanya nggak puas, atau teriak-teriak, atau bahkan menari-nari. Nah, itu adalah fokus yang bersifat antroposentris. Karena apa? Karena menyenangkan diri sendiri. Nah, sedangkan ibadah teosentris itu adalah kita memperhatikan bagaimana Allah disenangkan menurut cara Allah, yakni harus menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia menyenangkan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia sering sekali menyenangkan dirinya sendiri atas nama penyembahan. Nah, kalau pada saat dia lakukan itu, dia belum mengerti, baiklah saat ini dia mengerti bahwa ibadah yang sesungguhnya, apalagi ketika di masa COVID-19 ini, ketika ruang ibadah tidak seperti dulu lagi, ya. Ruang ibadah itu harus terpisah ataupun diatur jaraknya supaya tidak berdekatan satu dengan yang lain, atau bahkan masih ada yang beribadah di rumah, belum beribadah di tempat ibadah sebagaimana biasanya. Nah, itu akhirnya menyebabkan orang berpikir ulang, sebenarnya apa sih makna penyembahan, doktrin penyembahan atau teologi penyembahan. Nah, disinilah hal yang teramat sangat penting harus kita perhatikan, bahwa doktrin penyembahan yang benar itu adalah bersifat teosentris. Kita harus menyenangkan Allah dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita menyenangkan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sebelum pandemi COVID-19 ada begitu banyak orang menyodorkan acara-acara di gereja dengan gegap gempitanya musik yang hingar-bingar bagaikan
Itu adalah sebuah teater, gedung teater dengan lampu seperti diskotik, dan kemudian dengan suasana hingar-bingar tidak beraturan, dan kemudian dengan ada begitu banyak kebebasan-kebebasan yang dilakukan untuk menunjukkan ekspresi manusia. Silakan tukang bakso lewat. Sekarang marilah kita memperhatikan arti penyembahan. Di dalam bahasa Inggrisnya, penyembahan itu worship berasal dari istilah Saxon. Worship artinya menunjukkan penghormatan atau menghargai seseorang. Dalam hal ini, subjek penyembahan kita itu adalah Allah sendiri. Saya tidak mengatakan objek penyembahan, karena apa? Karena ketika kita berbicara antara manusia dengan Allah, maka Allah itu adalah sang pelaku yang sangat aktif. Dia adalah subjek penyembahan itu sendiri. Kalau objek penyembahan sering sekali kita kaitkan dengan ritus, ataupun kita kaitkan dengan suatu objek yang kecil, misalnya pohon, batu besar, gunung, dan sebagainya. Nah, Allah di sini sesungguhnya adalah pelaku itu sendiri karena dia adalah Allah yang aktif. Nah, Allah yang kita sembah ini kita sebut sebagai subjek penyembahan kita. Artinya kita menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada subjek penyembahan kita, yakni Allah yang hidup, Allah yang besar. Kemudian kalau kita perhatikan bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama itu memakai kata abodah, artinya melayani, bekerja. Nah, ini biasanya diterjemahkan menjadi pelayan Allah. Jadi pelayan Allah, yakni orang yang melayani ibadah ataupun umat ataupun jemaat yang datang beribadah kepada Allah bisa memakai kata ini ya, abodah, yakni melayani atau bekerja ya, menjadi pelayan Allah. Lalu kata yang kedua adalah kata histahawah, artinya membungkuk ataupun bersujud diri. Nah, ini dikaitkan dengan sikap body ataupun sikap badan ketika kita menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Sedangkan di dalam bahasa Yunani dipakai kata latreia yang mengikuti arti abodah, yakni status dari pekerja atau budak atau hamba ketika kita mengabdikan diri kepada Allah yang hidup. Lalu kata yang berikutnya dari bahasa Yunani adalah kata proskuneo yang mengikuti arti histahawah yang artinya bersujud, memuja, atau menyembah kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu gambar tentang menyembah yang benar, ya. Muka menghadap ke tanah. Jadi ini adalah sering sekali diceritakan oleh Alkitab bagaimana dikatakan bahwa ketika seseorang takjub, menghormati, menghargai, mengapresiasi Allah di dalam hidupnya, dia sujud dengan muka menghadap ke tanah, menghadap ke bumi. Nah, ini adalah sikap yang benar yang diajarkan oleh Alkitab. Sementara banyak sekali ajaran-ajaran kontemporer yang hingar-bingar dan kemudian di dalam ibadah berjatuhan sembarangan dan kemudian jatuhnya telentang dan kemudian pakaiannya nampak di sana sini dan sebagainya. Itu jelas bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus harusnya bersifat seperti yang ditunjukkan oleh Alkitab, yakni memiliki sikap ibadah yang benar dengan sujud muka menghadap ke tanah. Itu menunjukkan tanda penghormatan kepada Allah, bukan terlentang dan bukan juga dengan sikap-sikap tidak sopan yang lainnya yang menampakkan aurat dan sebagainya. Nah, itu tentu saja pasti bukan ibadah Kristen. Jadi ibadah Kristen yang benar itu adalah mengikuti apa yang Alkitab katakan. Berikutnya, arti penyembahan, bagian dimensi penyembahan, kita memperhatikan sikap atau rasa hormat kepada Allah yang kita sembah. Ini mencakup tindakan atau perbuatan di dalam gaya hidup.
Jadi bukan hanya ketika bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, ketika kita beribadah kepada Tuhan mengikuti liturgi, tetapi ini mencakup keseluruhan hidup kita, mencakup segala perbuatan dan gaya hidup kita sehari-hari, ketika kita bertindak dan ketika kita bersikap kepada sesama kita juga. Jadi kedua sikap ini adalah sikap yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sikap ataupun dimensi penyembahan ini mencakup arti sempit ketika kita berada di bait Allah, atau mencakup sifat yang kedua, artinya ketika kita berada di ruang kehidupan kita selama 24 jam. Hal yang kedua yang kita perhatikan tentang hakikat ibadah, yang pertama-tama itu adalah manusia menunjukkan responnya kepada Allah. Jadi karena ibadah yang benar itu adalah bersifat teosentris, manusia berusaha menyenangkan Allah dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, bukan dengan cara yang disenangi oleh manusia. Nah, bentuknya itu bisa di dalam gaya hidup, di dalam motivasi kita menyembah kepada Allah, bukan karena takut dihukum, tetapi semata-mata kita menyembah Dia karena kita mengasihinya, kita mencintai Allah, kita suka mendengarkan suara Allah, kita suka mendengarkan firman Tuhan, kita taat mengikuti perintah-perintahnya. Nah, ini adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau seseorang datang untuk beribadah karena takut dihukum, nah itu belum ibadah yang sejati. Karena apa? Karena motivasi hatinya adalah takut dihukum, bukan karena datang beribadah karena sangat mencintai Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, penyembahan di dalam perjanjian baru kita lihat berpusat pada kehidupan, pengajaran, penyaliban, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa di dalam ibadah perjanjian baru, kita memusatkan seluruh perhatian kita kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi seluruh pengajaran semuanya kita kaitkan dengan kehidupan, pengajaran, penyaliban, kebangkitan Tuhan Yesus, serta kenaikan dan akan kedatangannya kembali ke dunia ini yang kedua kali. Nah, itu adalah satu paket Injil yang lengkap. Jadi bila di dalam ibadah kita tidak mengaitkannya dengan kesaksian kehidupan Tuhan Yesus sendiri, maka ibadah itu pada sejatinya adalah kurang hidup ataupun kurang teosentris. Karena ibadah yang hidup ataupun ibadah yang teosentris harus dikaitkan dengan subjek penyembahan kita yang benar, yakni Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kita melihat hal yang ketiga, yakni kegiatan penyembahan. Di dalam kitab Kejadian, manusia memuja melalui situs ataupun melalui mesbah penyembahan, ya, sampai di kitab Keluaran, Imamat, dan sebagainya, masih dikaitkan ibadah itu dengan mesbah yang didirikan dengan ada korban-korban yang disembelih dan kemudian lemaknya dibakar untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita perhatian kegiatan penyembahannya di dalam perjanjian lama seperti itu. Nah, lalu Yudaisme mengembangkan sekumpulan hari-hari raya. Misalnya hari Paskah itu adalah peringatan tentang Passover, tentang keluarnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian dikaitkan dengan Pentakosta yang adalah hari raya panen gandum. Dan kemudian nanti baru di masa perjanjian baru dikaitkan dengan masa pencurahan hari Roh Kudus. Dan kemudian Yudaisme juga berfokus kepada tabernakel ataupun kemah suci ataupun bait suci, karena ada pelataran-pelataran ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan kemudian pelataran-pelataran luar dan dalam. Jadi ada pembagian-pembagian tempat ibadahnya. Itu adalah kegiatan penyembahan di dalam Yudaisme. Nah, sementara kalau kita perhatikan gambar ini, saudara, ini adalah gambar tentang kemah suci, dan kalau kita bandingkan dengan bait suci yang permanen yang didirikan sejak dari zaman Salomo dan kemudian direnovasi, direhab di zaman Zerubabel, dan kemudian setelah dirusakkan kemudian juga didirikan, direhab kembali oleh Herodes, dan kemudian saat ini tinggal tembok ratapan, ya, karena sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Nah, kalau kita perhatikan antara
lokasi-lokasi ataupun antara skema pembagian ruang-ruang kemah suci dan bait suci itu sama, ada ruang maha kudusnya, ada ruang kudus, ada pelataran dan sebagainya. Nah, hanya saja kalau kemah suci ini bisa dipindah-pindah, sedangkan kalau bait suci itu bersifat permanen, walaupun pada saat ini hanya tinggal puing-puingnya di Yerusalem. Nah, saudara, itu adalah gambaran bagaimana kita membandingkan tentang suatu lokus atau suatu tempat ibadah menyembah kepada Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemudian kegiatan penyembahan bagian sinagoge menyediakan struktur bagi konsep penyembahan Sabat. Lalu akhirnya gereja mengubahnya dengan hari Tuhan, yakni hari pertama dari satu minggu. Awalnya jemaat mula-mula bersekutu setiap hari, namun akhirnya yang rutin setiap hari itu menjadi hari penyembahan secara pribadi ataupun keluarga, sedangkan penyembahan bersama atau ibadah raya kebaktian umum diadakan pada hari Minggu. Jadi seperti itulah kegiatan penyembahan di dalam perkembangannya dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai hari ini. Jadi kegiatan penyembahan pada saat ini, dalam masa ini, walaupun masih ada gereja yang belum menyelenggarakan ibadah karena masih ibadah online di rumah, dan ada yang sudah mulai menyelenggarakan ibadah new normal dengan jarak yang diatur sesuai dengan protokoler kesehatan. Nah, maka kita melihat yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah adalah bukan masalah tempat di dunia ini, melainkan masalah kita menyembah kepada siapa, yakni menyembah kepada Allah yang adalah roh dan kebenaran. Itu artinya adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kita dapat beribadah dengan nyaman pun di rumah atau di suatu tempat yang terpencil, di goa, di hutan, dimanapun berada, kita tetap dapat menyembah kepada Allah. Jadi bukan masalah tempat yang nyaman, yang ber-AC dan sebagainya, bukan suasana yang indah dan sebagainya, tetapi masalah roh kita menyembah kepada roh Allah. Ibadah dan penyembahan yang benar adalah membawa diri kita naik ke atas mezbah Allah. Artinya kita mempersembahkan hidup, mempersembahkan seantero seluruh jiwa, roh, raga kita kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita adalah persembahan yang harum dan yang berkenan kepadanya, baik di dalam arti sempit maupun arti luas. Arti sempit ketika kita beribadah secara pribadi atau secara kolektif, secara kelompok. Arti luas adalah seluruh hidup kita selama 24 jam sehari, dan 7 hari selama seminggu, dan 30 hari selama 1 bulan, dan 12 bulan selama 1 tahun, dan seterusnya. Itu adalah ibadah kita yang luas, karena hidup kita sesungguhnya adalah tujuan yang paling utama adalah untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Penyembahan kepada Allah itu adalah kebutuhan setiap manusia, saudara. Jadi melalui renungan kita pada hari ini, mari kita betulkan konsep kita. Selama ini kalau kita hanya merasa nyaman ketika harus beribadah di gereja, saudara, itu masih perlu diluruskan. Karena apa? Karena sesungguhnya ibadah tidak harus selalu di gereja. Kalau memang waktunya mengizinkan, kondisi mengizinkan, mari kita bersama-sama beribadah di gereja. Tetapi di dalam kondisi dan situasi seperti pandemi yang tidak mengizinkan kita beribadah bersama, kita dapat mengganti ibadah di gereja dengan beribadah di rumah atau di mana saja. Yang penting tujuan kita adalah menyembah Allah yang hidup, Allah yang roh dan kebenaran. Kemudian penyembahan itu kita selalu harus ingat itu merupakan respon manusia kepada Allah, bukan kita menyenangkan diri kita sendiri, disesuaikan dengan selera kita sendiri. Kalau ibadah itu tidak ada ini, tidak ada itu, ya, misalnya tidak ada musik yang indah, tidak ada suasana yang nyaman seperti AC dan sebagainya, lalu kita tidak mau beribadah, nah itu artinya bersifat antroposentris karena mau menyenangkan diri sendiri. Mestinya ibadah kita adalah bersifat teosentris, kita mencari wajah Allah, mencari perkenanan Allah untuk menyenangkan Allah. Jadi penyembahan yang benar, yang sejati adalah hasil dari hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, bukan dari ibadah lahiriah yang bisa dinilai dan dilihat oleh manusia.
Penyembahan yang benar adalah dalam roh dan kebenaran, bersifat teosentris, Allah yang menjadi pusat penyembahan kita dan harus kita senangkan secara pribadi maupun secara umum. Nah, sahabat setia ini kasih oleh Tuhan, kiranya dengan memaknai ulang, dengan mempelajari doktrin penyembahan yang benar ini, kita kembali mengatur seantero hidup kita untuk mempersembahkan hidup kita. Dimanapun kita berada, kita dapat beribadah kepada Allah, kita dapat menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, dan hidup kita selalu penuh dengan shalom, penuh dengan sejahtera, penuh dengan keselamatan yang sempurna dari Allah, sehingga situasi apapun yang menghimpit kita, kita tidak mudah lelah, kita tidak mudah sakit, kita tidak mudah capek, karena ada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber selamat bagi kita semua. Kiranya renungan kita pada hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Shalom.